Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kepada Bu Linda dan rekan-rekan saya yang menonton presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil laporan yang dibuat oleh kelompok saya, yaitu berjudul Peningkatan Kepedulian Lingkungan Mahasiswa ITB untuk Mengurangi Perilaku Food Waste di Kampus ITB Jatinangor. Nah, dalam prestasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup kajian, tujuan penelitian, metode penelitian, analisis data, kesimpulan dan saran pada laporan kali ini. Nah, untuk latar belakangnya, pas kami mencari judul untuk laporan ini, kami menemukan bahwa menurut FAO pada tahun 2013, sepertiga makanan di dunia itu terbuang sia-sia pada setiap tahun. Lalu untuk di Indonesia yang telah dicatat oleh Bappenas pada tahun 2021, kami menemukan bahwa satu orang bisa menghasilkan 300 kilogram food waste dalam per tahun. Hal ini bisa merugikan dalam sisi ekonomi maupun lingkungan karena hal tersebut itu berkontribusi kepada emisi gas rumah kaca dan pencemaran. Sebagai mahasiswa ITB, terutama di prodi teknik lingkungan, kami harus menjadi agen perubahan. Kenyataannya masih banyak dari kita yang bersikap konstruktif, khususnya di lingkungan ITB Jatinangor. Nah, perilakunya food waste-nya tersebut itu masih tinggi, terutama di kantin dan asrama. Untuk rumusan masalah dari latar belakang tersebut, terdapat dua pertanyaan yang bisa jadi fokus, yang bisa kami fokuskan, yaitu yang pertanyaan pertama, mengapa mengapa kepedulian lingkungan dapat mengurangi food waste di ITB Jatinangor. Yang kedua, yaitu bagaimana program edukasi yang efektif untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa. Untuk ruang lingkup kajiannya, yaitu bisa meliputi pengetahuan dan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan kampus Jatinangor. Yang kedua, alasan mahasiswa melakukan food waste. Yang ketiga, yaitu upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kampus dalam menanggulangi food waste. Yang lalu dalam laporan ini kami hanya fokus di dalam satu area, yaitu kampus ITB Jatinangor, terutamanya di kantin dan asrama. Untuk tujuan penelitiannya, itu mirip-mirip dengan rumusan masalah, yaitu menentukan alasan mengapa kepedulian lingkungan dapat menurunkan perilaku food waste. Yang kedua, yaitu menyusun program edukasi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kepedulian lingkungan mahasiswa ITB di kampus Jatinangor. Oke, untuk metode penelitiannya, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, di mana populasi penelitiannya adalah mahasiswa ITB Jatinangor. Dalam kami mengambil data tersebut, itu terdapat 21 responden, yaitu mahasiswa aktif ITB yang telah diduduki di Jatinangor. Nah, untuk teknik pengumpulannya, kita memiliki dua cara, yaitu studi literatur dan kuesioner. Untuk studi literatur tersebut, kami mengambil 5 jurnal yang mencakup masalah isu food waste. Untuk kuesioner, kami menggunakan Google Form. Nah, untuk hasil kuesioner ini, kami bisa menganalisis bahwa yang data pertama yaitu kami mengukur frekuensi konsumsi makanan. Dalam kuesioner tersebut, mayoritas responden itu tidak rutin makan di kantin, namun sering berkunjung ke kantin. Artinya kantin tersebut itu masih berperan besar dalam terjadinya food waste, meskipun bukan tempat pembelian makanan utama. Yang data kedua, yaitu kami mengukur kebiasaan membuang makanan. Yaitu di sini bisa ditunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah terbiasa menghabiskan makanan. Namun masih ada beberapa yang membuang sisa makanan tersebut. Ini mengindikasikan perlunya edukasi berkelanjutan agar konsumsi makanan lebih bertanggung jawab. Lalu untuk data berikutnya, yaitu kami mengukur tingkat kejadiannya dan alasan perilaku food waste terhadap mahasiswa. Nah, yang kami temukan yaitu ada dua faktor, yaitu yang pertama faktornya itu memicu pada ukuran porsi makanan dan cita rasa yang kurang sesuai. Nah,
Hal ini berkorelasi dengan penelitian sebelumnya, yaitu bahwa kontrol porsi dan rasa makanan tersebut dapat mengaruhi pola konsumsi mahasiswa. Untuk yang data berikutnya, yaitu kami mengukur metode penanganan sisa makanan. Nah, meskipun sebagian mahasiswa sudah mulai bertindak lebih bijak terhadap food waste, namun beberapa tersebut tidak. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara kesadaran dan praktik nyata. Nah, yang ini bisa kemungkinan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor fasilitas, misalkan tidak ada tong sampah yang dekat saat mereka selesai makan. Yang kedua yaitu kebiasaan mahasiswa tersebut meninggalkan makanan tersebut, atau yang ketiga yaitu tekanan sosial. Nah, untuk yang data berikutnya, yaitu kami mengukur kesadaran tanggung jawab dan niat mengurangi food waste oleh mahasiswa tersebut. Kami menggunakan metode skala. Nah, dalam hal ini, mayoritas responden memiliki skor yang tinggi dalam usaha menghabiskan makanan. Ini menandakan bahwa food waste dipandang sebagai tanggung jawab pribadi oleh sebagian besar mahasiswa. Untuk yang terakhir, yaitu kami mengambil data untuk mengukur tingkat dan sumber edukasi mengenai food waste yang oleh mahasiswa. Nah, dalam hal survei ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa tersebut belum pernah mengenai edukasi yang formal terhadap food waste. Nah, oleh karena itu kami mengajukan solusi kelompok kami, yaitu seminar. Nah, dalam seminar ini kami mereplikasikan seminar sebagai metode edukasi yang lebih tepat. Seminarnya itu harus bersifat ilmiah, terus ilmiah, sistematis, dan interaktif. Sehingga seminar ini harus dihadiri oleh ahli agar diskusi agar terdapatnya diskusi yang lebih mendalam dan menjangkau lebih banyak mahasiswa. Nah, seminar ini juga dapat menanamkan pemahaman kolektif dan membentuk sikap konsumsi yang lebih bijak di kawasan mahasiswa. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah meningkatnya kepedulian lingkungan berkorelasi dengan berkurangnya perilaku food waste. Seminar ini terbukti sebagai media edukasi yang efektif karena mampu menjangkau banyak mahasiswa secara interaktif. Terus, kami menyarankan mahasiswa untuk aktif dalam seminar dan diskusi lingkungan sementara untuk pihak kampus, kami menyarankan untuk menyelenggarakan seminar rutin yang fokus pada isu food waste dan perilaku konsumsi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih ke Bu Linda dan rekan saya yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.